kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 581. Brak. Kali ini, kekuatan Jack terlalu menakutkan. Pukulannya menyebabkan pihak lain terbang belasan meter jauhnya, menghancurkan dinding pintu masuk halaman. Pria botak itu memuntahkan darah saat dia mendarat di tanah, kulit dan wajahnya pucat pasi. "Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di perusahaan keamanan swasta Harrison kita?" Satu demi satu, orang-orang di dalam kantor berlari keluar setelah mendengar semua keributan di luar. "Itu benar. Anak muda, kamu benar-benar berani. Ini adalah perusahaan keamanan swasta kita. Apakah kamu dalam misi bunuh diri? Datang ke sini untuk membuat masalah?" Beberapa orang lain juga mengatakan ini. Beberapa pengawal yang sedang magang mengepung Jack. Bagaimana ini mungkin? Instruktur botak dipukul hingga. Salah satu pemuda melihatnya berdiri, wajahnya menjadi gelap. Tampaknya, pemuda ini sangat kuat. Wajah beberapa instruktur juga menjadi gelap. Mereka akhirnya melihat orang tua itu. "Kepala instruktur, orang ini ingin menerobos masuk dan aku tidak bisa menghentikannya," kata pria botak itu sambil mengusap dadanya dan menunjuk ke arah Jack. "Kakek, jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri sekarang," Jack berkata kepada semua orang sambil tertawa dan berbalik. "Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk mempekerjakan beberapa pengawal. Saya tidak tahu kalian akan begitu sombong. Saya menghukumnya karena dia siap membunuh saya ketika saya hanya mengomentari sikap buruknya." Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Anak muda, apakah Anda pikir perusahaan keamanan swasta Harrison dapat mengizinkan Anda untuk datang dan pergi sesuka Anda? Apakah Anda pikir perusahaan kami dapat beroperasi dengan cara seperti itu? Perusahaan kami tidak akan berdiri selama bertahun-tahun jika kami begitu santai." "Itu benar, anak muda. Dan sekarang, kamu mencoba melarikan diri setelah memukuli salah satu orang kami. Apakah kamu bermimpi?" Pria lain juga berkata dengan dingin. "Anak muda, apakah kamu takut ketika kamu melihat begitu banyak dari kita di sini? Apakah ini sebabnya kamu ingin pergi? Kamu bahkan mengatakan jika kamu ingin membunuh si botak, dia akan mati sekarang. Bah, siapa yang kamu coba gertak? Apakah Anda pikir saya akan ketakutan oleh gertakan orang lain?" Seorang pria berotot berkata dengan ekspresi galak. "Ini hanya salah satu cabang dari perusahaan keamanan swasta Harrison. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa besar perusahaan kami, kan?" Instruktur botak mulai tertawa dingin. "Sekarang, berlututlah di depanku, bersujud dan mintalah maaf padaku. Aku akan memaafkanmu jika kamu memberiku kompensasi $5 juta. Apakah kamu mengerti?" Saya tidak berpikir ini adalah perusahaan keamanan swasta. Perusahaan Anda tampaknya hanya menjadi rekan perusahaan yang menggertak tamu hanya karena Anda memiliki banyak orang." Jack memandang orang-orang ini dan melanjutkan berbicara. "Saya di sini untuk membantu bisnis Anda, tetapi kalian tidak menyambut saya, bahkan menunjukkan wajah sombong Anda kepada saya. Saya ingin tahu, siapa yang memberi Anda keberanian untuk melakukannya?" Orang-orang dari perusahaan keamanan swasta di seberang jalan tampaknya telah mendengar suara-suara itu. Cukup banyak dari mereka yang datang. Mereka menyaksikan dari pintu masuk, bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. "Sepertinya, seseorang ada di sini untuk membuat masalah," kata seorang wanita berambut pendek ketika dia melihat sebuah lubang di dinding di pintu masuk. Bab 582. Orang-orang dari perusahaan keamanan swasta dari seberang berpikir bahwa seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, semua orang dari perusahaan keamanan swasta Harrison ini sangat arogan. Selain itu, perusahaan ini memiliki latar belakang yang kuat, orang-orang yang mendukung mereka cukup kaya. Mereka iri pada orang-orang di perusahaan ini karena mereka mengendarai banyak mobil. Bahkan, halaman kantor mereka dirancang dengan indah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani menyebabkan masalah bagi mereka. Namun, orang-orang ini mengerti begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Tampaknya, orang-orang ini terlalu sombong dan telah menyinggung perasaan pelanggan. Ada pepatah yang mengatakan, pelanggan adalah raja. Mereka tidak berpikir, pria botak ini akan memandang rendah orang ini, dan bahkan menyerangnya. Namun, sepertinya dia diserang balik oleh Jack. "Baldi tua, apakah dia benar-benar pelanggan di sini?" Pria tua itu bertanya setelah dia memikirkannya.
Pria botak itu segera berkata, "Kepala instruktur, jangan dengarkan omong kosong yang dikatakan pria ini. Dia berpakaian begitu biasa. Apakah dia terlihat seperti orang yang akan berada di sini untuk mempekerjakan pengawal? Dan dialah yang berbicara kepada saya dengan kasar. Pihak yang bersalah mengajukan gugatan. Beraninya kamu bertindak begitu arogan, padahal kamulah yang memiliki sikap buruk dan menyerangku dari belakang. Kamu pasti sedang ingin bunuh diri." Jack tersenyum dingin. Mereka tidak tahu bahwa dia baru saja membunuh beberapa ratus orang dari keluarga Xenos, termasuk seorang marsal yang kuat. Dia tidak pernah menyangka akan menemui situasi yang sama ketika dia keluar mencari beberapa pengawal. Bajingan sombong. Beraninya kamu datang ke sini dan menyakiti orang-orang kami, bahkan menghancurkan barang-barang kami, tanpa sedikit pun penyesalan. Kamu berani berbicara dengan sombong. Kepala instruktur mulai tertawa. Apakah kamu pikir kita orang-orang yang lemah? Dia tidak ingin terus berbicara banyak, sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, "Serang." Dua instruktur dan selusin pengawal segera mengepung Jack. "Saya melihat Anda masih ingin menggunakan kekuatan untuk menganiaya orang." Jack berkata dengan senyum acuh tak acuh ketika dia melihat begitu banyak orang mengelilinginya. "Anak muda, apakah kamu takut sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda, ini sudah terlambat. Kami sudah memberi Anda kesempatan. Anda bisa pergi jika Anda berlutut, bersujud, dan meminta maaf dengan kompensasi 5 juta. Akui saja bahwa kamu sedang tidak beruntung, dan kamu akan menyetujuinya." Instruktur botak berdiri di luar, mengangkat tinjunya di depan dadanya, dan siap untuk pertunjukan. "Kalian hanya siap untuk merampok uang orang lain." Jack mengangkat tinjunya, berhenti berbicara, dan bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berbalik dan berputar. Beberapa pengawal ditendang di dada mereka dan terbang keluar. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka bahkan tidak mampu untuk berdiri. Jack menggunakan sejumlah besar kekuatan kali ini. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh mereka, itu sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jack. Kedua instruktur segera bergerak untuk menyerang Jack. Sayangnya, mereka menerima akhir yang sama dengan para pengawal lainnya. Mereka jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Jack berhenti, membalikkan tubuhnya, dan berdiri di tempatnya. Dia tersenyum pada pria botak itu. "Karena kamu adalah penghasut masalah ini, dan kamu masih begitu sombong, bahkan ketika aku menahan diri, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Beraninya kau." Pria botak itu terkejut ketika dia mendengar ini. Kemampuan tempur Jack sudah lebih kuat darinya. Dia langsung berteriak. Namun, Jack muncul di depannya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan meninju dadanya. Bab 583. Sangat cepat. Tidak hanya orang-orang dari perusahaan keamanan swasta Harrison yang terkejut, tetapi orang-orang dari perusahaan yang berlawanan juga sangat terkejut. Mereka telah mengamati pemandangan dari pintu masuk. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah benar orang yang sekuat itu datang untuk mempekerjakan pengawal? Apakah seseorang seperti dia bahkan membutuhkan pengawal? Tidak. Pria botak itu tidak siap untuk melawan. Dia hanya merasa linglung dan Jack sudah ada di depannya. Pukulan Jack segera jatuh tepat di dadanya. Pria botak itu berteriak ketakutan dan terbang menjauh. Setelah menabrak dinding sekali lagi, dia terbaring di sana dan mati. "Orang tua, apakah kamu ingin datang dan mencicipi tinjuku juga?" Jack bahkan tidak memandang pria botak itu. Dia berbalik, menatap lelaki tua itu, dan menyipitkan mata. "Aku di sini untuk memberimu uang, tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang, kamu cukup berani untuk melakukan misi bunuh diri." Pria tua itu menelan ludah. Dia menyadari, dahinya telah tertutup oleh keringat dingin. Dia segera menyadari, kekuatan sejati orang ini terlalu menakutkan. Bahkan, jika orang-orang datang dari markas besar, mereka tidak akan menjadi lawan yang layak. Berdebar. Pada saat ini, Skyler menerobos kerumunan, karena dia mendengar suara-suara yang terdengar seperti perkelahian. Dia segera berteriak kaget ketika melihat situasinya. Jack perlahan berbalik dan merasa malu. Dia tidak mengira itu adalah Raja Perang Skyler Celestino Bintang 8 yang hampir mengungkap identitas dia sebelumnya. "Itu kamu." Skyler merasa hangat saat melihat Jack. Dia segera menatap Jack dengan senyum di wajahnya. Bintang 8. Raja Perang Bintang 8, Skyler Celestino. Sebagai instruktur kepala perusahaan keamanan swasta Harrison, dia mengenal banyak orang kuat di Eastfield. Paling tidak, dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak. Dia berteriak kaget ketika dia mengenali siapa Skyler itu, suaranya bergetar.
Raja Perang, kamu kenal dengan adik laki-laki ini. Kepala instruktur menelan ludah, sedikit membungkuk, dan berjalan menuju Skyler dengan sangat hormat. Pengawal lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Raja Perang Bintang 8 akan datang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang penting di ketentaraan. Jack tersenyum dingin. Kapan itu berubah dari pria muda menjadi adik laki-laki? Ya, ini Jack, seorang komandan kepala. Skyler mengangguk. Dia melihat pengawal dan instruktur yang meratap di tanah. Dia kemudian melihat pria botak yang mati. Jack, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada perkelahian? Orang-orang ini tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar. Saya awalnya. Jack memberitahu Skyler apa yang terjadi secara rinci. Skyler mengangguk. Orang seperti itu pantas mati. Pembunuhan yang bagus. Dia bahkan tidak tahu dia melakukan kesalahan. Beraninya dia memintamu untuk berlutut, meminta maaf, dan membayar mereka 5 juta. Saya pikir perusahaan Anda tidak ingin ada lagi, benar. Raja Perang, kami membuat kesalahan. Itu semua terjadi karena pria botak ini. Dia berbicara omong kosong, dan kami salah memahami pemuda ini. Kepala instruktur sangat ketakutan. Dia tidak tahu bahwa orang ini mengenal Raja Perang. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik. Tidak heran dia begitu kuat, orang ini adalah seorang komandan kepala. Bagaimana dengan ini, Raja Perang? Bagaimana jika kita memberi tuan muda ini 20 pengawal selama 5 tahun? Kepala instruktur bertanya dengan ragu-ragu setelah memikirkannya. Bab 584. Bagaimana ini mungkin? Orang ini baru saja membunuh seseorang, dan perusahaan keamanan swasta Harrison tidak hanya membiarkannya lolos. Bahkan, mereka meminta maaf padanya. Dan, mengusulkan untuk memberinya begitu banyak pengawal gratis selama bertahun-tahun. Penonton tidak bisa membantu, tetapi berseru dengan kaget. Perusahaan keamanan swasta Harrison selalu sangat tinggi hati dan arogan. Hari ini, mereka menjadi begitu. Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi? Jelas, Raja Perang Bintang 8 akan melindungi komandan kepala ini. Selain itu adalah kesalahan perusahaan keamanan swasta Harrison. Jika Raja Perang Bintang 8 marah, mereka akan tidak bisa lepas dari amarahnya. Pengawal berambut pendek itu tertawa dan berkata, "Yah, kali ini mereka menghadapi lawan yang sepadan, dan pemuda ini baru saja memenangkan hadiah besar. Jika dia mempekerjakan 20 pengawal selama setahun, dia harus menghabiskan 5 juta dolar. Gaji untuk pekerjaan selama 5 tahun akan menelan biaya lebih dari 25 juta dolar. Perusahaan keamanan swasta Harrison akan menderita kerugian besar. Mereka juga baru saja kehilangan instruktur yang kuat. Sebagai pesaing mereka senang melihat perusahaan keamanan swasta Harrison dalam situasi yang buruk. Jack, bagaimana pendapatmu tentang ini?" Skyler melirik Jack, mengira dia akan menyetujui tawaran yang begitu bagus. Kepala instruktur juga memandang Jack, seluruh harapan tertulis di wajahnya. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa Jack akan berbicara tanpa banyak perhatian. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Saya akan merasa tidak aman jika saya mempekerjakan pengawal dari perusahaan ini. Apakah mereka akan sepenuhnya mematuhi saya? Mereka mungkin akan menjadi pengecut saat itu. Dia kemudian meregangkan tubuhnya. Kurasa lebih baik aku mencari pengawal di tempat lain. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Perang Celestino. Sikap Jack terhadap Skyler sangat santai. Dia tampaknya berkomunikasi dengan Skyler seperti mereka adalah teman dekat, berbeda dari orang lain. Bahkan, Skyler merasa pemuda ini benar-benar istimewa. Setiap gerakannya tidak berbeda jauh dengan prajurit tertinggi. Meskipun semua komandan kepala sangat hormat ketika mereka bertemu dengannya, dia tetap menyukai sikap santai Jack ini. Tidak hanya dia menyukainya, dia merasa nyaman tentang itu. Jack tampaknya adalah orang yang berada di level yang sama dengannya. Jack berjalan keluar setelah dia selesai berbicara. Terima kasih, saudara muda." Kepala instruktur juga tercengang. Mereka mengambil inisiatif untuk memberinya penawaran yang bagus, hanya untuk memberikan wajah kepada Raja Perang. Mereka tidak mengira bahwa Jack akan meremehkan penawaran mereka. Ini adalah kesepakatan yang bernilai jutaan dolar, dan ditolak begitu saja. Orang ini memiliki cara yang luar biasa mengesankan. Selain itu, orang ini memiliki sikap Raja Perang. Dia tidak terlalu menghormati Raja Perang Celestino. Skyler berdiri di sana dengan cemberut. Dia memikirkannya dan mengikuti Jack. "Jack, tunggu aku." Skyler menyusul Jack dan tersenyum padanya.
Aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku melihatmu, kamu terlihat sangat mirip dengan prajurit tertinggi yang aku temui sebelumnya. Jack terdiam. Dia melihat ke gang kecil di seberang jalan dan berkata, ikut aku. Skyler mengikuti di belakang Jack, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bab 585. Setelah mereka sampai di gang, Jack melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang mengikuti mereka sebelum berbicara dengan serius. Di masa depan, berhenti menyebutkan betapa aku terlihat seperti prajurit tertinggi. Aku hanya ingin hidup normal dan tidak ingin diganggu. Setelah dia selesai berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan memperlihatkan token yang berwarna hitam. Token itu tampak mendominasi dan ada totem naga di atasnya. Jack segera menyimpan token itu setelah Skyler melihatnya. Skyler menarik napas tajam setelah dia melihat token itu, dan dia langsung berlutut. Raja Perang Skyler Celestino, menyapa prajurit tertinggi, dan terima kasih telah menyelamatkan hidupku bertahun-tahun yang lalu. Murid-muridku, bawahanku, dan saya, bermaksud untuk membalas kebaikan prajurit tertinggi, tetapi kami tidak pernah mendapat kesempatan selama ini. Saya telah bermimpi untuk bertemu dengan Anda, dan sekarang mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Mata Skyler merah ketika dia mengangkat kepalanya lagi. Bertahun-tahun yang lalu, Jack tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga menyelamatkan nyawa bawahannya dan beberapa muridnya. Jack terkejut, tapi dia mengerti perasaan Skyler. Dia membantu Skyler berdiri. Kenapa kamu tidak berdiri dulu? Jika orang lain melihatmu melakukan ini, aku akan mendapat masalah besar. Di masa depan, jangan panggil aku sebagai prajurit tertinggi. Kamu bisa memanggilku Jack. Baiklah, aku mengerti. Skyler akhirnya mengerti sesuatu dan tersenyum malu. Aku minta maaf tentang hari itu. Aku terlalu bodoh dan hampir mengungkap identitasmu. Untungnya, Dewi Perang membantu menjelaskan semuanya atas namamu. Aku benar-benar berpikir, kamu terlihat seperti prajurit tertinggi. Dan selama beberapa hari terakhir, aku benar-benar bertanya-tanya, bagaimana dua orang bisa terlihat begitu mirip. Oke. Jack mengangguk. Baiklah, aku masih perlu mempekerjakan beberapa pengawal, jadi aku harus pergi. Mari kita minum bersama saat kita bebas. Tunggu. Skyler segera bergegas menuju ke arah Jack, ketika dia baru saja maju 2 langkah. Prajurit tertinggi, mengapa Anda masih perlu mencari pengawal? Saya punya banyak dari mereka bersamaku. Banyak murid dan bawahan saya terus mengeluh bahwa mereka tidak banyak yang bisa dilakukan. Saya mungkin bisa meminta mereka untuk menjadi pengawal Anda. Uang tidak akan menjadi masalah, karena mereka sudah lama ingin membayar kebaikan Anda. Mereka akan bersedia melakukannya, tanpa sepeser pun bayaran, jika mereka tahu mereka akan bekerja untuk Anda. Jack terdiam. Namun, jika orang-orang ini benar-benar bekerja sebagai pengawalnya, kemampuan tempur mereka akan cukup dapat diandalkan. Selain itu, dia tidak perlu mempekerjakan banyak orang. Setelah melihat antisipasi Skyler, Jack mengangguk setelah memikirkannya. Baiklah, tanyakan pada mereka apakah mereka mau bekerja untukku. Mereka bisa datang jika mereka mau. Namun, aku hanya bisa membayar mereka masing-masing dengan gaji 2.000 per bulan, jika mereka bekerja denganku, karena orang mungkin akan bertanya-tanya jika pengeluaranku sangat tinggi. Hal terpenting yang harus mereka patuhi adalah, mereka harus merahasiakan identitasku. Tentu. Saya akan kembali dan memberitahu mereka sekarang juga. Anda terlalu murah hati, bahkan untuk memberi mereka gaji. Lagi pula, Anda telah menyelamatkan hidup kami bertahun-tahun yang lalu. Skyler sangat senang ketika Jack menyetujui sarannya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Jack. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum karena malu. Mereka bukan satu-satunya. Saya juga ingin menjadi pengawal Anda dan membalas budi Anda. Jack dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan, apakah kamu mencoba menakutiku? Kamu bisa datang ke rumahku dan minum denganku. Katakan saja bahwa kamu mengunjungi bawahanmu sebagai alasan. Bukankah itu hanya mengungkapkan bahwa aku adalah prajurit tertinggi? Jika kamu menjadi pengawalku, kamu orang yang penting, jadi kamu harus menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Baiklah. Saya mengerti apa yang Anda maksudkan. Di masa depan, saya akan memanggil Anda sebagai Komandan Kepala Jack White di depan umum. Skyler tertawa dan menyuruh Jack keluar. Aku akan kembali dan memberitahu mereka tentang ini. Apakah 50 orang sudah cukup?